Sekali. Halo teman-teman, selamat Hari Pahlawan. Hari ini kita berada di lokasi pusat kegiatan, pusat aktivitas tempat terjadinya gerakan 30 September 1965. Di tempat inilah para jenderal mengalami penyiksaan terhadap suatu hal yang dituduhkan pada mereka. Dan dua video sebelumnya, teman-teman udah lihat, saya ke rumahnya Pak Yani dan ke rumahnya Pak Anas juga. Dan hal itu menambah wawasan tentunya buat saya, dan juga menambah rasa hormat saya terhadap para tokoh-tokoh kita, para pahlawan yang telah berjuang jiwa dan raga untuk tegaknya Indonesia Raya. Mari kita keliling Lubang Buaya. Lubang Buaya merupakan nama wilayah di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dulunya merupakan hutan tanaman karet yang tidak aktif. Di tahun 1965, tempat ini digunakan sebagai tempat latihan militer. Sebanyak 3.700 orang dari kalangan ABRI dan sipil berlatih militer di tempat ini. Teman-teman bisa merasakan ya, betapa ngerinya tempat ini zaman dulu ya. Gelap dan tentunya sangat mencekam. Ini pintu masuknya, kita lurus saja sampai kita ketemu pintu masuk untuk area menuju sumur maut yang merupakan tempat di mana terjadi aktivitas pembunuhan para jenderal. Kunjungan kita ke Museum Pancasila Sakti kali ini ditemani oleh Mayor Ahmad dari Pusjarah, Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat. Luas daripada areal sini 14,6 hektar dari berbagai dulu. Jadi sebelum peristiwa G30 ini sudah diadakan latihan-latihan di zaman politik itu, latihan Sukarno Mati yang sudah direkrut oleh PKI yang tujuannya untuk mengganjang Malaysia, ada konfrontasi dengan Malaysia. Nah, usulan itu ditolak sebetulnya, itu untuk di sini. Kemudian monumen ini dibangun atas perkasa Presiden Soeharto. Di tahun 67 sudah perencanaan pembangunannya. Kemudian tanggal 1 Oktober 1972 baru diresmikan oleh Soeharto. Tahun 72 Pak? Ya, tahun 72. Tujuannya yang pertama untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi, yang kedua mengingatkan kita sebagai bangsa dan generasi muda tentang bahaya ISIS. Kemudian yang ketiga agar masyarakat sambil belajar tentang peristiwa G30 PKI itu sendiri. Tempat pertama yang kita singgahi disebut sebagai Serambi Penyiksaan. Di sini teman-teman nanti bisa lihat ada 4 korban penculikan ya. Kemudian di tahun 55 PKI sudah ikut. Kalau teman-teman perhatikan dari dekat ada 4 orang di sini. Yang duduk itu ada Kapten Pierre Tendean, Brigjen Sutoyo, dan Maijen Suprapto. Indonesia nomor 3 dunia setelah Soviet dan Cina. Sedangkan yang ada di meja terlihat sedang diinterogasi adalah Maijen S. Parman. Ketujuh jenderal yang mengalami penculikan di malam 30 September dituduh membentuk Dewan Jenderal yang akan mengkudeta pemerintahan Presiden Soekarno. Di sini teman-teman bisa lihat tadi ya, Jenderal S. Parman marah karena menyangkal tuduhan itu dan menolak menandatangani adanya isu tersebut gitu. Jadi mejanya kelihatan miring ya teman-teman, karena Pak S. Parman marah dan menggebrak meja sampai kaki mejanya patah. Dan gambaran suasana seperti ini diceritakan kembali oleh polisi Sukitman yang kala itu malam itu sedang berpatroli dibawa oleh pasukan Cakrabirawa, tapi untungnya berhasil melarikan diri.
Dan bangunan yang teman-teman lihat sekarang ini adalah bangunan penting yang menjadi tempat pertemuan rapat rahasia para petinggi PKI untuk rencana gerakan 30 September. Rumah ini sebelumnya adalah milik Bapak Sueb namanya, yang kemudian diambil alih oleh Partai Komunis Indonesia untuk kepentingan tersebut. Jadi rumah ini adalah bangunan asli ya teman-teman, yang kemudian diperbaiki ya untuk kepentingan sejarah, supaya kita bisa mengingat sejarah kelam bangsa kita, supaya jangan sampai terulang lagi. Karena saat itu yang kita hadapi bukan lagi penjajah Belanda atau Jepang, tetapi musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Jadi sungguh menyakitkan ya teman-teman. Gerakan 30 September ini disebut sebagai sejarah hitam bangsa Indonesia. Kira-kira isinya seperti ini ya teman-teman. Ada dipan untuk istirahat, ada meja makan, ada kursi tamu juga di depan. Jadi tempat inilah anggota Partai Komunis Indonesia rapat untuk membicarakan gerakan 30 September. Dan ada satu bangunan lainnya yang yang dulu dijadikan sebagai dapur umum, ya. Jadi ini dulunya adalah rumah Ibu Amro yang juga diambil alih untuk kepentingan logistik ya, karena seperti yang tadi saya sebutkan ada latihan militer di tempat ini, sehingga perlu adanya pengadaan makanan untuk para anggotanya untuk latihan. Jadi di Monumen Kesaktian Pancasila ini saya bertemu dengan rombongan pelajar ya. Terus terang aja saya senang melihatnya karena mereka bisa belajar dari sejarah ya, belajar tentang sejarah Indonesia. Mayor Ahmad sendiri juga menyampaikan keprihatinannya tentang generasi muda yang kebanyakan nggak paham sejarah ya, gitu. Jadi semoga dengan adanya tayangan ini ya teman-teman yang nonton bisa tahu, mengingat kembali tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 tersebut. Dan inilah sumur maut, tempat ke-6 jenderal dan 1 perwira muda dibuang setelah mengalami penyiksaan dan pembunuhan. Sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm ini baru ditemukan pada 3 Oktober. Pengangkatan 7 jenazah baru dilakukan 4 Oktober oleh Kapten Winanto dari KKO yang saat ini namanya marinir ya. Tertulis dalam prasasti, tuntas perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Dan inilah 7 patung pahlawan revolusi: Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal Suprapto, dan Kapten Pierre Tendean. Filosofi Jenderal Ahmad Yani yang berdiri dengan tangan menunjuk mengandung pesan bahwa kita harus waspada ya teman-teman terhadap bahaya yang mengancam ideologi negara kita. Kita jalan lagi dan di sini ada truk ya warna biru muda yang waktu itu digunakan untuk mengangkat jenazah Jenderal D.I. Panjaitan. Pak Panjaitan meninggal dunia di rumahnya ya dengan tembakan dan jenazahnya diangkut dengan mobil ini. Mobil ini merupakan rampasan PKI dari perusahaan bernama Artayasa yang menjadi cikal bakal Perum Peruri. Sebenarnya banyak ya teman-teman mobil yang dirampas oleh PKI untuk keperluan gerakan 30 September ini, tetapi banyak yang sudah dimusnahkan ya karena waktu itu pikirannya hal-hal yang berhubungan dengan gerakan 30 September itu harus dihilangkan. Nah, kalau teman-teman masuk di sebelah barat dari pintu masuk, teman-teman akan menemukan Museum Pengkhianatan PKI. Ya, di dalamnya kita bisa melihat diorama
adegan-adegan kegiatan PKI dalam bentuk patung 3 dimensi. Ini adalah denah area hutan karet tahun 1965 ya. Jadi memang daerahnya terpencil, jadi aktivitas rahasia di tempat ini tidak terbongkar. Nah, di sini lebih detail lagi ya, kita bisa melihat ada penjelasannya ya. Jadi sebetulnya teman-teman, cikal bakal PKI sudah dimulai di masa penjajahan Belanda. Tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda mendirikan organisasi yang di dalamnya ada buruh, petani, dan pemilik modal. Lalu berkembang terus dan pada 1920 menjadi Partai Komunis Hindia. Hanya 3 tahun setelah Indonesia merdeka, PKI melakukan pemberontakan yang pertama di Madiun, Jawa Timur ya. Inti dari pemberontakan adalah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi sayap kiri yang anggotanya salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia. Tapi meski demikian PKI belum diberantas ya. Sepertinya ya. Pemerintah kita saat itu yang baru seumur jagung itu masih disibukkan dengan berbagai pemberontakan di daerah-daerah gitu ya. Jadi masih belum ada keputusan, tidak ada keputusan untuk membubarkan organisasi ini, partai ini gitulah. Jadi PKI masih tumbuh, bahkan pada pemilu pertama yang dilakukan pada 1955, PKI tampil sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Ya. Artinya pengikutnya banyak gitu. Kenapa? Sebagai negara baru kita pasti belum punya modal ya teman-teman untuk membangun negara. Kita lagi membangun, butuh biaya yang banyak. Dan rakyat kita sendiri saat itu juga sedang menata diri, masih berjuang ya, belum punya uang. Nah, PKI ini masuk ke kalangan bawah tanpa pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang profesi. Pokoknya siapapun bisa masuk menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Dan karena itulah, karena gerakannya memang sangat masif ya, dan masuk golongan bawah, banyak sekali rakyat Indonesia yang terbujuk. Karena PKI janjinya besar sekali, menjanjikan kesejahteraan yang merata. Gitu. Akhirnya paham komunis ini meluas dengan cepat, termasuk masuk ke tubuh TNI ya. Mungkin tahu yang menggerakkan penculikan para jenderal ini adalah namanya Letkol Untung, dia dari resimen Cakrabirawa. Teman-teman bisa lihat diorama di sini, PKI banyak mengadakan pertemuan ya. Itu dia ambil hati dari orang-orang golongan bawah, janjinya akan memberikan kesejahteraan. Ya, ada 2 kali teman-teman pastikan kok ada waktu mampir ke Monumen Pancasila Sakti, kita sama-sama bisa belajar sejarah hitam negara kita yang tidak boleh kita lupakan. Iya. Jadi partai Islam. Iya. Majelis Syuro Indonesia. Ya. Jadi satu golongan saja Islam. Partai Murba juga dibubarkan oleh PKI. Itulah kedekatannya di NKRI. Banyak sekali pemberontakan perlawanan terhadap rakyat di bawah ya yang menolak ideologi ini, ideologi komunis. Semua dengan cara-cara kekejaman. Yang diponis seumur hidup juga. Seperti keterlibatan Panglima Angkatan Udara Jenderal Ahmad Dhani. Kan dia nggak tahu karena Pak Ahmad Dhani itu memang dia loyalitas Soekarno gitu. Ya. Dan ini salah satu diorama yang sangat terkenal, yaitu peristiwa Kanigoro, peristiwa penyerangan para santri di pesantren Al-Jauhar di Kediri, Jawa Timur. PKI menyerang dan menangkap santri dari Pelajar Islam Indonesia atau PII. Banyak korban yang jatuh dari peristiwa ini. Boyolali. Terjadi Januari 1965. Mau dibawa ke Jakarta ya, tapi ya dilenyapkan lah akhirnya di jalan. Ya, tanpa disidangkan. Ya, mungkin orang bilangnya kejamannya Pak Harto orang bersalah kok nggak diponis melalui sidang gitu kan. Nah, ini salah satunya dengan Haji.
beliau punya alasan tertentu. Ini penangkapan DNA Aidit ya, barusan teman-teman. Dan ini di sini ada ruangan audiovisual tempat teman-teman bisa nonton film ya, penumpasan pengkhianatan G30 SPKI. Teman-teman yang SD-nya tahun 80-an seperti saya pasti ngalamin ya, tiap 30 September TVRI menayangkan film ini. Film fenomenal ini disutradarai oleh sutradara Arifin C. Nur tahun 1984. Oke, kita lanjut lagi kelilingnya. Ini adalah ruangan tempat penyimpanan benda-benda milik pahlawan revolusi ya. Benda-benda asli yang saat itu sedang dipakai. Ini ada piyama ya, yang digunakan salah seorang jenderal waktu ditangkap ya. Ini baju dinasnya. Lalu ini ada Pak DI Panjaitan ya, barang-barangnya juga ada di sini. Ada tongkat komando, ada topinya, topi kedinasan, ada pulpen. Ini barang-barang ini memang diserahkan oleh keluarganya untuk kita sama-sama bisa melihat ya, barang-barang pribadi maupun barang dinas yang dimiliki oleh beliau-beliau ini. Jadi teman-teman, di Hari Pahlawan ini mari kita sama-sama mengenang jasa-jasa para pejuang kita, pahlawan. Mereka ini yang dulunya berperang untuk kemerdekaan Indonesia, lalu akhirnya juga berperang melawan bangsanya sendiri ya. Tapi tidak ada pengorbanan yang sia-sia ya teman-teman. Kita bisa hidup sampai sekarang ini, menikmati apa yang kita terima saat ini adalah bagian dari perjuangan, bukan hanya perjuangan tapi pengorbanan beliau-beliau ini. Dan teman-teman, sebetulnya pahlawan revolusi itu ada 10 ya. Jadi 7 yang kita kenal lewat Monumen Pancasila Sakti ini. Lalu ada Karel Satsuitubun. Beliau adalah ajudannya Pak Lemena, Perdana Menteri kita saat itu. Lalu ada 2 lagi atas peristiwa yang dilakukan oleh PKI juga terjadi di Yogyakarta, yang menewaskan 2 perwira juga, yaitu Kolonel Sugiono dan Brigjen Katamso. Barang pribadi beliau juga ada di sini, teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini Pak Suprapto ya. Beliau juga waktu ditangkap pakai sarung ya, karena waktu itu dini hari ya, semua sedang tidur, tidak sempat ganti baju gitu, lalu dibawa menuju lubang buaya. Ini baju dinasnya. Diserahkan juga ke Monumen Pancasila Sakti ini untuk kita bisa sama-sama lihat ya teman-teman. Ini polisi Sukitman dan sepedanya yang berperan besar dalam membantu mengungkap tragedi penculikan para jenderal ini. Ini barangnya Karel Satsuitubun ya. Dan ini adalah tabung oksigen yang digunakan oleh Kapten Winanto dari KKO untuk mengangkat 7 jenazah, diangkat satu-satu ya dari dalam lubang sumur maut. Ini barang pribadinya Pierre Tendean.
ada teropong, ada raket tenis, dan yang miris dari Kapten Tendean adalah beliau ini sebenarnya cuti ya. Itu kan pagi ya, kejadian penculikan itu pagi. Beliau ini sebenarnya mau pulang ke Semarang untuk acara ulang tahun ibunya dan acara lamaran, begitu kabarnya. Ini ada foto Pak Nas ya, yang kakinya terluka. Pak Nas adalah satu-satunya jenderal yang bisa lolos dari penculikan. Pak Nas berhasil lari, lompat dari tembok rumahnya. Setelah itu kita bisa lihat foto-foto ya, foto-foto kegiatan pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi ya, yang dikomandoi oleh Jenderal Soeharto. Aduh, siapa ini? Rasanya perlu kita agendakan teman-teman supaya anak-anak generasi penerus ya, generasi setelah kita yang kurang paham cerita ini gitu, bisa kita ajak untuk mengenal sejarah bangsanya sendiri. Tapi nggak terkenal juga ya. Iya. Yang ada yang beberapa aja, nggak Kayak semuanya Sintong ada juga, tapi Iya. tadi kan masih ada awal. Betul. Sintong aja. Dan teman-teman, di bagian akhir kita bisa melihat Panzer ya, Saracen buatan Inggris tahun 1950-an yang sedianya digunakan untuk defile di acara Hari ABRI 5 Oktober. Tapi dengan adanya tragedi itu, Panzer ini digunakan untuk mengangkat peti jenazah pahlawan revolusi untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Baik teman-teman, masih tergambar kengerian, kedukaan, dan rasa sakit hati tentang apa yang terjadi di tempat ini 60 tahun yang lalu. Semoga sebagai generasi penerus kita bisa sama-sama berjuang untuk mengamankan negara ini dari ancaman apapun, termasuk ancaman ideologi. Karena Pancasila adalah satu-satunya dasar negara yang paling tepat untuk menaungi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Pahlawan, Merdeka!